Halo Pak, oke untuk penjelasan berkaitan dengan hutang dan pembayaran hutang. Jadi di sini ada dua jenis pos ya yang saling ada catokannya, ada kolerasinya, ada sambungannya. Yaitu kalau di pemasukan ini hutang ya, hutang dengan jenis pos ini hutang, misalnya hutang tanah misalnya. Kan ada hutang tanah. Misalnya hutang tanah Bapak Bejo, tak tulis Bapak Bejo ini misalnya. Nah, ketika berkaitan kita ketika nginput di pemasukan dengan nama kelompok hutang Bapak Bejo ini masuk di hutang. Terus cara pembayarannya gimana? Nah, nanti dibuatkan jadi ada catokannya nih. Kelompok di sini juga ada namanya pembayaran hutang nih, pembayaran hutang. Di coba sini pembayaran hutang tanah. Nah, ini misalnya kan ini juga masuk di hutang nih. Pembayaran hutang tanah tak tulis Bapak Bejo. Jadi ini biar sesuai gitu kan, pembayaran hutang Bapak Bejo. Jadi ini antara hutang di pemasukan dan jenis pos hutang di pengeluaran ini saling nyatok atau kolerasi ya. Kalau yang lain kan nggak ada. Nah, ini berkaitan nanti muncul di sini nih, yang di bawah ini hutang. Ini dari jenis pos hutang di pemasukan tadi, sedangkan pembayaran hutang ini adalah jenis pos yang di pengeluaran pembayaran hutang tadi. Kalau ada hutang muncul di sini, pembayaran hutang di pengeluaran akan muncul di sini. Ya, kayak tanah kalau diakui sebagai hutang ya hutangnya akan muncul di sini, nanti membayar berapapun akan muncul di sini. Nah, ini cara yang paling enak dipakai seperti itu pengakuan hutang. Tapi kalau cara yang kedua ada juga, jadi langsung diakui sebagai HPP tanah dan status hutang misalnya seperti itu ya. Di sini kan ya posisinya tetap HPP tanah. Di sini ada HPP tanah ya, itu kan. Ini HPP tanah. Ini kan pembelian lahan dan tanah. Ini nggak ada catokannya, ini kalau beli ya langsung keluar, tapi di sini nggak muncul di arus kas, karena yang muncul di arus kas itu kan sudah diwakilkan oleh tanah perkapling yang tanah efektif itu. Kalau hutang baru kan muncul, karena kan sebagai hutang masa ya kan muncul di posisi dimasukkan gitu kan di sini nih kalau statusnya hutang. Nanti muncul di HPP tanah sini, ketika di approve akan muncul di sini. Jadi nggak pakai yang rumus yang pertama. Ini gimana caranya supaya muncul di sini? Kita pakai perumahan misalnya Sakinah Residen, ini kan belum ada ya, ini HPP tanah. Coba saya tak login di Sakinah Residen. Admin Sakinah Residen. Saya coba nginput di pengeluaran langsung ya. Memang ini rumusnya seperti itu ya. Coupling nggak perlu pilih, langsung pilih pengeluaran adalah tadi pembelian ya. Harus sesuai itu, kalau enggak nanti nggak muncul di sana. Pembelian lahan dan tanah ini kan. Ini kan HPP tanah ini. HPP tanah. Banknya misalnya kan pembelian lahan 1 hektar misalnya 1 dan 1000 200 juta misalnya. Banyak satu lahan saya tulis ini 200 juta sesuai ya.
Terus nomor kwitansi misalnya 003 lahan 2022. Nah ini statusnya hutang. Kalau kalau tidak hutang jangan sampai ya, pokoknya non hutang terus. Nah ini kalau memang mau dibayar dalam waktu seminggu, mau dilunasin gitu kan, ya tulis hutang dulu. Atau yang sudah lama-lama biar mudah pencatatannya ya udah status hutang itu kan, langsung klik simpan. Nah seperti ini. Nah selama belum di approve ini akan muncul di laporan ini. Kita langsung masuk di arus kas itu. Nanti ketika di approve baru muncul pembayarannya. Ini muncul di kas, langsung masuk di hutang HPP tanah senilai ini. Hutang HPP tanah 200 juta. Muncul kan? Karena tadi statusnya hutang. Muncul di sini. Otomatis kasnya nambah itu kan, otomatis kasnya nambah. Nah supaya 200 juta ini kan hutang, nah kan sudah di balance dengan persediaan coupling ini seharusnya kan gitu. Ini sama ini, kalau memang tuh ini harus sama kan gitu. Ini kan baru contoh ya. Nah ini kan pengakuannya hutang di sini. Sudah diinput di persediaan senilai 200 juta misalnya, terus nanti diinput tadi simpelnya pengeluaran status hutang muncul di sini. Jangan di approve dulu. Nanti kalau di approve langsung ada pembayaran ke sini. Otomatis sini nanti kasnya berkurang ya. Coba aja saya approve. Draft pengeluaran, posisi hutang ya, approval terus hutang ya. Nah ini kan muncul nih, pembelian lahan tadi yang 200 juta. Oke, saya approve. Oke aja ya. Ini menunggu approval owner sekarang. Move manager sekarang approve owner ya, gantian ya. Ini saya klik oke. Nah ini saya cek kas, otomatis ada nih 200 juta, ada pembayaran tanah 200 juta. Dan ketika di approve baru muncul pembayaran hutang tanah. Jadi hutang 200 langsung dibayar 200 sama persis itu kan. Nggak bisa dicicil, misalnya dibayar 100 dulu, 50 dulu. Kalau dengan cara seperti ini nggak bisa dicicil, harus sama. Nah sedangkan kalau ada diakui sebagai hutang, ya diakui sebagai hutang, mau pembayaran berapapun terserah gitu kan, karena beda tempatnya. Antara udah dimasukkan dulu, baru nanti pembayaran hutangnya diinput di pengeluaran. Ini sebenarnya ya hampir mirip-mirip, cuman bedanya di sini harus sesuai. Ketika di approve baru muncul di pembayaran hutang tanah, dan nggak bisa dicicil gitu kan. Ini biasanya untuk apa ya, pencatatan yang sekiranya memang diakui sebagai hutang tapi mungkin nggak lama gitu, sekitar seminggu atau sebulan langsung dibayarkan gitu kan. Atau yang sudah berlalu langsung diinput dulu pernah hutang gitu, biar ketahuan total hutangnya berapa yang sudah dibayarkan gitu kan. Diinput terus langsung di approve muncul di sini gitu. Jadi langsung muncul di hutang HPP tanah ini biar terlihat yang sudah lama-lama gitu kan, lebih simpel. Nah kalau diakui sebagai hutang kan agak ribet tuh. Diinput diakui sebagai hutang dulu, diinput dimasukkan, nanti sudah dibayarkan berapa ya, misalnya 10 kali, nanti kan harus dibayar diinput di pengeluaran lagi sebanyak 10 kali, dan setiap item harus di approve lagi kan, bolak-balik itu lama kan. Nah cara kedua kalau memang sudah berlalu dan ketahuan cara bayarnya seperti apa, ya bisa diinput di sini. Misalnya bayarnya 10 kali nggak masalah, diinput aja 10 kali statusnya hutang gitu kan. Setelah itu langsung di approve kan, sekali aja langsung muncul sama persis, karena ini kan yang sudah berlalu gitu kan. Misalnya ini sebenarnya cara nyatatnya tergantung apa ya, case nya seperti apa. Maksudnya
kondisi lapangan ya, disesuaikan biar lebih mudah. Ini sebenarnya hanya untuk mempermudah pencatatan aja, karena kebanyakan itu yang beli SID itu sudah berlalu ya, proyeknya sudah berlalu terus baru diinput ke SID. Nah kalau harus diakui sebagai hutang terus baru ada pembayaran, bayarnya dulu berapa kali gitu, di approve, diajukan, dan kan berkali-kali itu ribet. Di sini aja di input status hutang terus di approve, langsung muncul di sini di approve. Ini karena kan sudah berlalu gitu kan, nggak perlu ribet-ribet. Kalau yang belum ya, kalau yang belum berlalu baru saat ini dan akan datang ya diakui aja sebagai hutang. Jadi pembayarannya berapapun untuk kedepannya bisa fleksibel gitu. Demikian untuk berkaitan dengan penjelasan berkaitan dengan hutang HPP tanah ini ya. Jadi kalau yang di sini kalau belum dibayar ya jangan di approve, nanti di approve akan muncul di sini. Oke, demikian penjelasan berkaitan dengan hutang tanah dan pembayaran hutang tanah.